Amerika, negara superpower yang nggak pernah mau ketinggalan panggung dunia, tiba-tiba punya obsesi, terusan Panama, sebuah kanal kecil yang membelah Amerika Latin. Pertanyaannya, kenapa mereka begitu ngotot? Apa ini cuma masalah dagang? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih rahasia? Kalau kamu pikir ini cuma soal peta dunia, siap-siap kecewa, karena ceritanya jauh lebih kompleks dari itu. Oke, sebelum kita masuk ke drama politiknya, kita kenalan dulu sama terusan Panama. Kanal ini bukan cuma jalur air biasa. Panjangnya sekitar 80 kilometer dan fungsinya memotong jalur pelayaran antara Samudra Atlantik dan Pasifik. Tanpa kanal ini, kapal-kapal harus memutari Amerika Selatan, yang artinya waktu lebih lama, biaya lebih besar, dan tentunya bikin para pengusaha ngelus dada. Terusan Panama juga punya sistem yang luar biasa unik. Kanal ini dilengkapi dengan kunci-kunci atau locks yang bisa mengangkat dan menurunkan kapal sesuai ketinggian air. Ini bukan cuma teknologi canggih di zamannya, tapi juga jadi salah satu alasan kenapa kanal ini mahal banget buat dikelola. Sejak diresmikan pada 1914, terusan Panama jadi aset vital perdagangan dunia. Tapi apa cuma itu alasan Amerika begitu berambisi? Tentu saja tidak. Ada kepentingan ekonomi, geopolitik, bahkan strategi militer yang bermain di sini. Bayangin, Amerika tuh kayak anak kecil yang nggak suka mainan milik orang lain. Kalau nggak bisa punya, ya setidaknya harus bisa ngatur. Ambisi Amerika terhadap terusan Panama sebenarnya punya akar sejarah panjang. Waktu itu Amerika bantu Panama merdeka dari Kolombia di awal 1900-an dengan satu syarat. Mereka dapat hak kontrol atas kanal ini. Dan selama hampir seabad, Amerika memanfaatkan terusan Panama buat memantau perdagangan, bahkan mengatur siapa yang boleh lewat. Tapi semua berubah di tahun 1999. Panama mengambil alih kontrol penuh atas kanal ini, dan tiba-tiba Amerika nggak punya kuasa lagi. Dampaknya, mereka kehilangan mata dan tangan mereka di salah satu jalur perdagangan paling strategis dunia. Dan ini jelas bikin Amerika gerah. Jadi, kalau ada yang bilang Amerika ngotot soal kebebasan, oh itu benar kok, selama kebebasan itu ada di tangan mereka. Sekarang mari kita lihat lebih dalam kenapa Amerika nggak bisa move on dari kanal ini. Pertama, ada aspek ekonomi. Terusan Panama adalah salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia dengan lebih dari 14.000 kapal lewat setiap tahunnya. Dari situ aja udah jelas kalau ini bukan sekadar kanal biasa. Ini adalah penghubung ekonomi global dan siapapun yang menguasainya otomatis punya leverage besar terhadap ekonomi dunia. Kedua, ada alasan geopolitik. Amerika Latin adalah halaman belakang Amerika Serikat. Setidaknya itu yang mereka klaim. Dengan kontrol atas terusan Panama, Amerika bisa memastikan bahwa pengaruh mereka di wilayah ini tetap kuat. Tanpa itu, mereka berisiko kehilangan pijakan, terutama dengan munculnya pemain-pemain baru seperti China. Ketiga, ada faktor keamanan. Terusan Panama nggak cuma jadi jalur perdagangan, tapi juga jalur penting bagi armada militer Amerika. Dengan menguasainya, mereka bisa memastikan keamanan kapal-kapal mereka sendiri, sekaligus mengawasi pergerakan kapal dari negara-negara lain. Kalau kamu pikir Amerika bakal santai aja lihat negara lain ambil alih? Nope. Itu kayak nonton orang lain pakai wifi kamu tanpa izin. Bayangin skenario ini, Amerika kembali menguasai terusan Panama. Apa yang bakal terjadi? Pertama, kontrol mereka atas perdagangan dunia bakal semakin besar. Negara-negara yang bergantung pada kanal ini otomatis jadi lebih tergantung sama Amerika. Bahkan mereka bisa menentukan siapa yang boleh lewat dan siapa yang enggak. Kedua, kekuatan militer Amerika di wilayah Amerika Latin bakal makin kuat. Terusan Panama bukan cuma soal perdagangan, tapi juga jalur strategis buat kapal perang. Dengan kontrol penuh, Amerika bisa mengunci lawan-lawan geopolitiknya, termasuk China dan Rusia. Ketiga, ini bakal jadi sinyal kuat ke dunia bahwa Amerika masih memegang kendali atas sistem global. Di era di mana pengaruh mereka mulai dipertanyakan, menguasai terusan Panama bisa jadi cara untuk menunjukkan bahwa mereka belum kehilangan taring. Keempat, ada potensi peningkatan pendapatan. Dengan mengontrol kanal ini,
Amerika bisa menetapkan tarif yang lebih tinggi bagi kapal-kapal yang lewat. Ini bakal jadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan, terutama di tengah ekonomi global yang semakin kompetitif. Lagi-lagi, ini kayak main catur. Amerika pengen jadi pemain, wasit, bahkan pemilik papan catur sekaligus. Sebaliknya, kalau Amerika gagal, ini juga menarik. China, yang belakangan ini makin agresif di Amerika Latin, bisa jadi pemain utama di terusan Panama. Saat ini aja, perusahaan-perusahaan China udah banyak berinvestasi di kanal ini. Kalau mereka dapat pengaruh lebih besar, Amerika bakal makin kehilangan kendali. Dan itu artinya pukulan besar buat dominasi mereka. Selain itu, Panama sendiri juga bisa jadi negara yang lebih independen. Dengan terus menjaga kontrol atas kanal ini, Panama punya kartu as buat menegosiasikan hubungan dengan negara-negara besar termasuk Amerika. Ada juga dampak simbolis yang nggak kalah penting. Gagal merebut kembali, terusan Panama bakal memperlihatkan bahwa Amerika udah nggak sekuat dulu. Ini bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi juga soal persepsi global. Kalau Amerika terlihat lemah, negara-negara lain bakal lebih berani untuk menantang mereka. China sendiri punya kepentingan besar di wilayah ini. Dengan Belt and Road inisiatifnya, mereka terus memperluas pengaruhnya di berbagai negara. Kalau Amerika kehilangan kendali atas terusan Panama, itu bakal jadi sinyal kuat bahwa China berhasil mengalahkan mereka di halaman belakang mereka sendiri. Jadi, kalau kamu dengar Amerika ngomong soal keamanan global, itu biasanya kode buat keamanan dompet mereka sendiri. Sebelum kita tutup, yuk bahas beberapa fakta menarik soal terusan Panama yang mungkin belum kamu tahu. Terusan ini sebenarnya hampir gagal selesai. Awalnya proyek ini dikerjakan oleh Prancis, tapi karena berbagai masalah teknis dan wabah penyakit, mereka akhirnya menyerah. Baru setelah Amerika mengambil alih, proyek ini bisa selesai. Ada biaya mahal untuk lewat di sini. Bayangin, kapal-kapal besar harus bayar puluhan ribu dolar hanya untuk sekali lewat. Rekor biaya tertinggi yang pernah dicatat adalah lebih dari 400 ribu dolar untuk satu kapal. Terusan Panama adalah salah satu jalur air dengan lalu lintas terpadat di dunia. Meski begitu, mereka punya sistem antrian yang super efisien. Bahkan, kapal-kapal bisa dijadwalkan berhari-hari sebelumnya. Selain faktor ekonomi dan militer, ada juga isu lingkungan. Setiap kapal yang lewat membawa risiko polusi, dan pengelolaan kanal ini memerlukan pengawasan ketat untuk menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Terusan ini juga jadi ajang inovasi teknologi. Sistem kunci dan pengelolaan airnya terus diperbarui untuk mengakomodasi kapal-kapal modern yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dulu. Terusan Panama ini lebih dari sekadar jalur air. Ini adalah simbol kekuasaan, kontrol, dan ambisi global. Apakah Amerika pantas mendapatkan kembali kontrolnya? Atau sudah saatnya dunia melihat pemain baru di panggung ini? Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Di channel ini kita bakal terus bahas isu geopolitik, sejarah, dan misteri dunia yang nggak kalah menarik.